Baiklah, mari kita mulai dengan biskuit. Sesederhana itu. Aku akan melakukannya, sayang. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, tapi aku akan coba. Dan bagaimana menghadapinya? Untuk apa lingkaran itu? Oh, mungkin detail ini tidak perlu. Itu saja. Sayang, apa yang telah kamu lakukan dengan adonan itu? Lihat, begini cara melakukannya. Giling adonan dengan garakan halus. Kemudian potong lingkaran dan letakkan potongan di atas loyang. Masukkan ke dalam oven, biskuit akan siap. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, aku punya ide. Biskuitnya bulat, bukan? Jadi kamu bisa memotong lingkaran dari adonan, tidak perlu repot-repot. Dan bahan yang paling penting adalah Skittles. Itu adalah jenis biskuit yang aku suka cemil sendiri. Kamu telah melakukannya dengan baik, cinta. Dan bagaimana dengan biskuitku? Tidak berlebihan, sempurna seperti biasa. Aku tidak akan berikan komentar. Biskuitku di sini sebuah karya seni. Kamu bisa langsung melihat tangan dari sang master. Lihat betapa menakjubkan roti jahe yang aku buat. Terima kasih atas idenya. Omong-omong, aku akan menghias atap dengan Skittles. Dan sentuhan akhir, gula halus. Dan rumahku terlihat seperti habis turun salju. Aku tidak bisa mempercayai mataku sekarang. Hah, ini biskuitmu. Oh, tampaknya seperti kebakaran kecil. Kita harus mengeluarkan biskuitnya sekarang. Mungkin bisa diselamatkan. Oh, tidak. Seperti tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya. Dan biskuit ini, aku bahkan tidak yakin ini untuk aman dimakan. Bentar-bentar, apa yang kita dapat di sini? Wow, rumah roti jahe. Ini sangat indah dan sangat lezat. Keren. Aku pikir rumah ini adalah pemenangnya. Tidak mungkin ada cara lain untuk mengalahkan seorang profesional. Sekarang aku ingin burger dengan cepat. Okay. Aku bisa melakukannya itu. Meskipun mungkin tidak. Apakah itu isian? Iu, ini menjijikan. Ah, aku tahu. Daripada daging cincang menjijikan itu, kamu bisa menggunakan pasta coklat yang lezat dan nikmat. Seperti ini. Bagaimana kabar orang lain? Keren. Aku pengen lihat yang lain. Roti ini sangat beraroma. Tapi kamu harus menggorengnya sampai dia golden brown. Apa yang kamu ketahui tentang kerak berkerak, nenek? 1, 2, dan burger hampir siap. Mengesankan. Tapi apa yang paling penting dari burger ini adalah potong daging yang juicy. Aku akan meminjamkan daging cincang, terima kasih. Sekarang harus meletakkan burger di atas penggorengan dan menunggu sedikit lebih lama. Mama, sayang, apa yang kamu lakukan? Tenang saja, nenek. Aku bisa mengendalikan semuanya. Hanya berpikir aku akan memanggang beberapa marshmallow dan membubuinya di burgerku. Dan sekarang giliran selai jeruk. Taruh roti di atasnya dan tekan dengan keras. Itulah resepnya. Bagaimana menurut kalian? Apa gunanya kompetisi sini jika aku mendapatkan burger terlezat? Lihat burger ini. Aku akan menambahkan lebih banyak bacon. Kalian tidak akan pernah bisa memiliki terlalu banyak daging. Sekarang kita melapisi sayuran dan keju. Kalian harus setuju bahwa satu lapisan sangat membosankan. Tetapi jika membuat banyak lapisan, itulah yang dibutuhkan. Seperti ini. Lihatlah, aku adalah favorit yang paling jelas. Aku pasti akan menjadi menang. Oh tidak, aku tidak akan kalah. Tempatkan bahan-bahan dengan hati-hati. Dan sekarang sausnya. Tidak perlu pelit, tuangkan semuanya. Betapa indahnya burger ini. Dan sangat menyenangkan. Sedikit lagi dan akan mendapatkan kerang emas. Oh sayang, aku merasa tidak enak badan. Ayo nenek, lihat betapa hebatnya aku melakukannya. Tada! Wow, ukurannya besar sekali. Burger 3 tingkat adalah sesuatu yang ingin aku coba lebih dahulu. Dan ini sangat berair, luar biasa. Sekarang kamu, sobat. Oh, itu hancur. Ada burger lain. Kelihatannya sangat bagus juga. Mari kita coba. Dan selai jeruk. Oh, enak sekali.
dan Nutella. Itu bagus. Baiklah, tapi Burger Chef menang. Selamat. Nah, kalian tahu itu tidak adil. Kalian melakukannya dengan baik. Apakah ingin mentraktir berapa nugget? Itu mudah. Nenek, bangunlah. Lihat, Jennifer ingin nugget. Oh, tentu saja. Pertama, harus menuangkan sedikit minyak ke dalam penggorengan. Nek, maukah kamu berbagi mentega denganku? Terima kasih. Aneh, kenapa tidak mengalir? Mungkin aku perlu menggoyangkannya lebih keras. Ups, pasti ada yang salah. Hal yang paling utama adalah rasanya yang enak. Dan untuk memastikan rasanya selalu enak, aku memasaknya dengan cinta. Ayam harus dilapisi tepung roti. Mengocok telur. Mencelupkan potongan ayam ke dalamnya. Dan kemudian menggulungnya ke dalam remahan roti. Itu bagus. Sekarang bisa menggorengnya. Mereka kelihatan sangat lezat. Dan aromanya... Oh, apa kamu ingin mencobanya, Chef? Tidak mungkin. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Nuggetku akan menjadi yang terbaik. Lihatlah, ini seperti kepingan emas. Dan tentu saja penyajian juga merupakan kesenian. Pasti sangat spektakuler. Aku tahu, bila tidak ingin repot-repot memasak, kamu bisa membuatnya. Aku akan bungkus nugget dengan keju dan kemudian membuat lapisan paling lezat dengan Cheetos. Aku akan menyiapkannya dengan sangat baik untuk itu. Sayang, hati-hati, ini tidak terlalu sulit loh. Oh, tampaknya berhasil. Mari kita lihat. Ya, bagus. Sekarang mari kita tambahkan Cheetos ke nugget dan wajan. Aku sudah bisa merasakannya. Aku bahkan tidak ingin berikannya pada bayi Jennifer. Oh, aku hampir lupa. Apa artinya nugget tanpa saus tomat? Sekarang ini menjadi sempurna. Oh ya ampun, kau kecil. Itu ternyata sangat keren. Apakah itu bongkahan emas? Rasanya tapi biasa saja. Baiklah, aku akan mencoba yang berikutnya. Ya, aku lebih suka yang ini. Tapi masih ada satu yang tersisa. Yang merah. Ini hebat. Oh iya, ada keju juga di sini. Ini jelas merupakan pemenangnya. Yeay, aku menang. Apakah kalian melihat itu? Apakah kalian melihat itu? Kemenangan. Bisakah kalian membuatku pizza? Aku mau. Tidak masalah. Aku tidak keberatan milikinya. Pizza. Aku bisa melakukan itu. Ini membutuhkan pasta tomat. Teteskan sedikit pada irisan dan oleskan dengan lembut menggunakan sendok. Dan sekarang keju. Semakin banyak keju semakin baik. Aku tidak ingin mengganggu tapi lihat. Aku seorang juru masak. Adonan terbang. Jangan marah sayang. Di sini, dapatkan bagian yang baru. Terima kasih nenek. Oh, aku tahu. Tidak ada pasta tomat yang bosankan, hanya pasta marshmallow. Aku akan menyendok sesendok penuh. Ini dia. Dan sekarang untuk pizzanya, tentu saja ada Skittles. Tidak ada yang salah dan terlalu banyak Skittles. Itu membuatnya segala lebih enak dan lebih berwarna. Iya, kamu bisa langsung melihat tangan orang awam. Pizzaku akan menjadi yang terbaik. Tidak ada lagi adonan putih yang bosankan. Aku akan mewarnainya agar lebih spektakuler. Lihat apa yang dia lakukan. Aku bisa melakukan itu lebih baik. Sekarang keluarkan alasnya. Dan perlu mengolesi alasnya dengan saus tomat khusus. Maka pizza akan terasa seenak di restoran Italia terbaik. Aku akan memarut sedikit keju di atasnya. Itu bagus, dan sekarang saatnya udang. Untuk memastikan isiannya tidak sedikit, aku akan menambahkan beberapa teman kerang. Hidangan gourmet sudah siap. Bersiaplah untuk merasakannya. Sekarang perlu dipanggang. Berapa kali aku tertidur. Oh, begitu. Akhirnya, pizza kita sudah siap. Sebuah kelezatan. Baunya sangat lezat. Ya, tidak buruk sama sekali. Mari kita lihat, mari kita lihat. Betapa menariknya penampilannya. Wow, apa itu? Ada tiram dan ada udang di sini. Aku bahkan tidak ingin mencobanya. Sekarang ini lebih menarik.
Terlihat seperti Skittles. Oh, kelihatannya lebih baik daripada rasanya. Oh, pizza ini sangat normal. Dan baunya... Wow, iya betul. Rasanya sangat luar biasa. Ini adalah pizza kesukaanku. Selamat, Nenek. Yeay, terima kasih. Kemenangan yang layak. Pizzaku lebih enak. Menarik sekali. Benda apa ini? Tolong hati-hati. Aku ingin masing-masing membuat donat. Pasti lakukan. Aku siap. Ini akan menjadi donatku. Apa yang dilakukan untuk cucu tercinta? Menurutku membuat donat dengan alat membuat donat itu lebih cepat dan mudah. Oh ya, aku pun bisa melakukannya. Hanya donat yang akan diwarnai karena jauh lebih menyenangkan. Cucu, kamu adalah gadis imajinatif. Ya, ada begitu banyak ingus. Lihat bagaimana donat yang sebenarnya. Warna hitam pasti enak. Warna hitam cocok dengan warna merah. Jadi aku mengolesi donatku dengan glaze merah. Dan lalu, aku akan menambahkan glaze putih di atasnya agar lebih cantik. Hei, kau harus menolongku. Bawakan aku piring yang ada di sana sekaligus. Sudah. Aku akan menuangkan sirup stroberi di sini. Lalu aku akan memasukkan ke dalam jarum suntik. Untuk apa? Kamu akan melihat sendiri. Nenek, kamu ingin lihat sebuah trik? Lihat, aku punya jarum suntik. Apa menakuti seorang tua seperti itu? Ini hanya sirup. Kenapa kamu bisa seperti itu? Aku melakukan ini untuk cucumu. Aku ingin dia tidak hanya menikmati donat yang lezat, tapi juga donat yang cantik. Iya, jika mereka membawakan ini padaku, aku pasti akan pingsan. Mari kita tunjukkan seperti apa donat yang normal. Pertama-tama, kalian tidak perlu membuatnya menjadi hitam dan untuk kecantikan. Sedikit icing sugar sudah cukup. Lihat saja betapa cantiknya mereka. Paling indah adalah donatku. Sekali melihatnya saja sudah cukup membangkitkan semangat. Tetapi untuk buatnya lebih menyenangkan, kenapa tidak menambahkan beberapa taburan warna-warni? Tentu saja harus membuka kalengnya terlebih dahulu. Aduh. Haha, Rebecca, kau telah membuka kaleng itu. Kau terlihat jauh lebih menyenangkan. Oh, yang penting donatnya sudah bisa siap. Margot, saatnya memilih pemenang. Wow. Wednesday membuat donat dengan gayanya sendiri. Donat ini terlihat cukup menyeramkan, tapi sebenarnya juga enak. Dan juga jarum suntik sirupnya. Betul sekali, ini ide yang sangat bagus. Nenek, aku akan mencoba donatmu sekarang. Aku tidak berbohong, tapi mereka biasa aja. Terlalu polos. Oh, tapi donat Rebecca terlihat jauh lebih menarik. Aku harap rasanya juga enak. Ini adalah donat terlezat yang pernah aku rasakan. Selamat kakak, kamu menang. Terima kasih, Margot. Wednesday, berhentilah menakutiku wanita tua ini. Di babak kali ini, aku ingin minuman, lezat dan indah. Tentu saja, tidak masalah. Bagus. Pilihan yang sama-sama menguntungkan adalah membuat minuman dari apapun yang paling disukai Margot. Misalnya bisa mulai dengan permen Toxic Waste. Tapi tidak bisa membutuhkan permen itu sendiri. Kita harus membuatnya menjadi cairan. Pada dasarnya harus dilelehkan. Selesai. Terbuka. Sekarang, lihat, tidak diragukan lagi. Sekarang saatnya menambahkan Skittles. Semua orang menyukainya. Tapi pertama-tama harus dipisahkan berdasarkan warna agar bisa menebarkannya dengan baik. Dan cangkir yang berwarna lezat. Sekarang saatnya untuk Sprite. Ini akan menjadi dasar koktail. Kecuali tidak mungkin bukanya dengan tangan. Oh, dia punya jepit rambut untuk melakukannya. Oh, bagaimana basah dan manis. Malang, tidak ada yang salah denganku. Aku hanya mandi Sprite. Tapi bukan itu saja, apa koktail tanpa krim kocok dan sedikit permen. Tidak ada salahnya. Tadam, karyaku sudah selesai. Bagus.
Kecuali minuman kocok sama sekali tidak sehat. Dan Margot membutuhkan vitamin. Jadi minuman harus sesehat mungkin. Seperti itu, maka sayuran memiliki kandungan vitamin yang paling banyak. Dan aku akan membuat smoothie sayuran. Baunya ini enak sekali. Aku yakin Margot pasti akan menyukainya. Aku meragukannya. Aku akan memulai dengan sirup stroberi. Aku akan menggunakannya untuk membuat gelas dan jauh lebih cantik. Kemudian aku akan menggunakan Sprite yang akan ditambahkan sedikit sirup hijau untuk mencerahkannya. Aku butuh bantuanmu lagi. Tumpuk krim kocok untukku. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan benda itu. Ini sangat menyeramkan. Dia juga mencuri krimerku. Terima kasih. Baiklah, terima kasihlah melakukan hal yang benar. Dan mereka hanya bercanda. Terakhir aku akan mendapatkan krim dan juga tambahkan dengan mata selai. Aku pikir ini sangat keren. Margot saatnya memutuskan siapa pemenangnya. Oh, Wednesday sepertinya memiliki yang paling orisinil. Dan koktelnya juga sangat lezat. Selai jeruk dan cherry pada kue, itu lebih tepatnya permen mata. Nenek, apakah kamu buat aku campuran semua sayuran lagi? Kau tahu aku tidak tahan dengan ini. Oh, menjijikan. Oh, dan kakak telah menghasilkan sesuatu yang keren lagi. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Amazing. Rebecca, kamu telah menangkannya lagi. Hore, jangan merasa sedih, kalian beruntung suatu hari. Kejutanku dengan pasta yang lezat kali ini. Aku punya ide. Nenek, berhenti tidur. Waktunya memasak. Pasta, tenang. Tidak ada yang lebih mudah daripada membuat spaghetti untuk cucuku. Kalian tahu bagaimana aku tahu jika air dalam panci panas? Hal bisa membantuku dengan ini. Menyekopnya ke dalam panci. Jangan pernah mengulangi ini di rumah. Tetap saja, rasanya tidak enak. Membeli spaghetti membosankan. Mengapa aku tidak membuatnya sendiri? Hacim! Ya, semua orang memiliki tepung sekarang. Jangan bersumpah, Nenek. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Adonan harus diuleni. Kalian harus mendapatkan telur mentah ke dalam tepung. Seperti ini. Kemudian menggulungnya dengan baik. Alasnya sudah siap. Saatnya mewarnai adonan, membuat spaghetti tampak cerah. Selanjutnya, giling adonan dengan mesin khusus. Kemudian gunakan untuk memotong menjadi spaghetti. Pasta berwarna akan segera siap. Bahkan spaghetti yang diberi toko pun bisa direbus dengan penuh cinta. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa karena uapnya. Rebecca. Tidak, Nenek, ini belum bukanya. Oh, aduh. Apa yang terjadi? Mengerikan sekali. Wednesday, lihat membuat muka sakit. Terima kasih serbetnya. Akhirnya aku bisa melanjutkan membuat pasta. Tambahkan saus ke dalam spaghetti. Bagus, Nenek. Seperti ini enak. Lezat, tapi sangat membosankan. Tahu cara menjadi spaghetti menjadi lebih menarik. Kita harus mewarnainya dengan warna hitam. Nenek memberiku sebuah pemikiran yang menarik. Mengapa tidak menambahkan kesan menyeramkan pada sajian dengan saus tomat dan mata? Bagaimana menurut kalian? Sangat menakutkan. Aku tidak akan makan itu. Hal lain adalah pasta berwarna. Aku harap Margot menyukainya. Wednesday, bisakah kamu berhenti menakut-nakutiku? Penyajiannya sangat menarik lagi. Tapi pastanya jelek. Nenek, kamu buat spaghetti klasik dengan saus tomat. Itu cukup bagus. Kau gadisku. Kira-kira apa yang dibuat oleh Rebecca kali ini? Aku harap spaghetti tidak hanya cantik tapi juga enak. Enak sekali. Aku mencoba melakukan secara khusus untukmu. Kakakku, kamu menang lagi. Hore, hari ini adalah hari keberuntunganku. Wednesday, aku hampir lupa. Aku membawa jepit rambut khusus untukmu. Aku rasa ini sangat terlihat bagus untukmu. Aku tidak memakai pernak-pernik seperti itu. Oh. Buatkan aku salad Caesar. Tenang. Aku membuat salad. Tidak masalah. Untuk Caesar, ini semua tentang kubis, ayam, dan tentu saja remahan roti. Yang ngomong-ngomong sudah menjadi kontradiksi bagiku karena terlalu keras.
Selain itu, kenapa tidak Margot lebih banyak keju? Aku tahu Margot menyukainya. Aku membuat hadiah musim semi untuk Margot. Ini bukan bunga Caesar, tapi aku pikir dia akan menyukai bunga-bunga yang bisa dimakan. Wednesday, lihat ide yang sangat keren. Tidak ada yang keren. Ini ideku yang sangat keren. Aku akan membuat salad tepat di paprika. Aku akan mewarnai semua bahan di dalamnya. Kamu harap membuat lidah dari mentimun. Dan lihatlah betapa lucunya katak. Mari kita lihat apa yang telah dimasak kalian. Oh, Rebecca, kamu buat sesuatu yang sangat keren. Tapi rasanya seperti sayuran biasa. Oh, nenek tahu cara membuat Caesar yang lezat. Ya, dan hari ini tidak terkecuali. Rasanya benar-benar enak. Wednesday, apakah ini buah zaitun? Aku tidak tahan dengan mereka. Nenek, selamat atas kemenangannya. Yeay, akhirnya tiba juga. Berapa lama aku telah menunggu ini. Bantu kita. Hei, sepertinya nenek dan kakak bersenang-senang. Baiklah, cukup gangguannya. Saatnya untuk cari tahu apa yang ingin dimakan. Burger. Wah, baiklah, semua siap untuk tantangan baru kita. Ayo mulai. Kita mulai. Nenek, mulai dengan roti burger. Ya, roti panggang rasanya jauh lebih enak. Sekarang kita hanya perlu daging cincang. Nenek membuat bola-bola daging cincang dan memasukkannya ke dalam wajan. Tekan dengan spatula seperti ini. Potongan daging sudah siap. Sekarang sepotong keju yang lezat dan tentu saja apa artinya burger tanpa saus tomat. Ini sudah siap. Nenek menyelesaikannya dengan sangat cepat. Sekarang giliran kakak. Sepertinya roti biasa tidak biasa. Apa? Donat. Wow, ini enak sekali. Kakak memotong donat menjadi 2 bagian. Sekarang coklat. Betapa manisnya. Tapi kakak punya sesuatu yang lain. Oh, ini jelly asam. Ini sangat enak, tapi juga asam. Sekarang mari kita tambahkan marshmallow. Sedikit selai dan juga sirup berry. Mengapa tidak? Sekarang kita tutup burger ajaib kita dengan roti. Dan selesai, cantik sekali. Sepertinya nenek menghargai karya cucunya. Tapi Wednesday tidak bisa terkejut semudah itu. Kita mulai seperti biasa dengan roti. Roti hitam tentu saja. Goreng sepotong roti. Apa yang dilakukan Wednesday dengan sepotong keju itu? Wow, betapa kerennya keju itu sekarang. Sepotong mentimun. Oh, sepertinya burger ini memiliki mulut dengan lidah. Tapi ada sesuatu yang hilang. Untungnya selalu ada tangan di sisi Wednesday untuk membantunya dalam masalah. Mata selai? Seperti itulah yang dibutuhkan Wednesday. Hei, hati-hati nenek. Tangannya tidak berbahaya. Sekarang mari kita tambahkan mata pada burgernya. Lihat monster itu. Sangat menakutkan, tapi tetap saja enak burgernya. Mari kita cari tahu burger mana yang Margot akan suka. Ayo Margot, silahkan pilih. Oh, aku kelaparan sekali. Burger ini terlihat sangat tidak biasa. Mari kita coba. Enak sekali. Jadi apa selanjutnya? Mari kita coba gigitan pertama. Apa ini bawang? Ini menjijikan. Burger ini tidak terlihat sepertinya. Jadi apa yang kita punya di sini? Wow, ini permen kesukaanku. Enak sekali dengan donat. Itu kesukaanku. Nah, saat untuk memilih pemenang. Dan ini adalah pemenangnya. Enak sekali. Wow, selamat untuk Wednesday. Apakah hanya aku saja? Apa itu senyuman? Wednesday tersenyum. Wow, sepertinya ada yang malu. Wow, sepertinya kakak dan tangan sudah menemukan titik temu. Oh, saatnya Ruka untuk pulang. Dan saatnya para pahlawan untuk membuka hidangan baru. Coklat panas. Siapa yang tidak suka minuman lezat ini? Aku harap semua orang sudah siap. Ayo mulai. Nenek masak lagi dulu. Menuangkan susu ke dalam panci. Sekarang bubuk kakao. Dan jangan lupa diaduk. Oh iya, sebatang coklat akan membuat rasanya lebih kaya. Oh, enak sekali sepertinya. Nenek sedang menuangkan coklat panas ke dalam cangkir khasnya. Bagus sekali. Nenek, coklat panas seperti ini akan menghangatkan siapa saja. Sekarang giliran kakak.
Hei, hati-hati, kau bisa membuang semua coklat dengan cara itu. Ya, nenek benar. Kamu harus mendapatkan sedikit gula. Ini dia. Apa yang dilakukannya? Lihatlah, itu sangat manis. Nenek tidak setuju dengan gula sebanyak itu. Oke, saatnya menambahkan susu. Oh, hati-hati. Ya, kakak harus lebih banyak berhati-hati. Itu buang-buang bahan. Dan sekarang sedikit pewarna. Wow, lihatlah keindahan ini. Krim ini sangat cerah. Sekarang berapa taburan manis. Penyajian yang luar biasa. Kakak melakukan yang terbaik. Tapi itu belum semuanya. Sentuhan terakhir adalah krim kocok. Seperti ini dan marshmallow. Oh, lihat ini sangat nikmat. Ya, kakak melakukan pekerjaan yang sangat hebat. Sangat keren sekali. Ini sudah siap buatan kakak. Sekarang giliranmu, Wednesday. Ini membutuhkan cangkir yang tepat. Sebuah tangan, aku butuh bantuanmu. Oh, itu mengerikan, nenek. Dia sangat sampai kaget. Wednesday menuangkan coklat ke dalam cangkirnya. Ini dia krim kocoknya. Dan sirup berry. Bagus. Dan dia jelly beans Haribo. Oh iya, lihat penyajian yang unik ini. Coklat panasnya sudah siap. Wow, kenapa? Ini sangat lezat dan juga enak. Aku suka sekali. Oh, dan ini coklat panas dari nenek. Dan ini juga enak sekali. Wow, apa ini kelihatannya aneh? Tapi mari kita coba. Ini tidak buruk. Enak. Dan pemenangnya adalah kakakku. Selamat kepada kakak tersayang. Sepertinya para pahlawan kita sudah siap untuk tantangan berikutnya. Apa yang ada di depan mata mereka sekarang? Wow, ini keripik. Ada banyak cara memasak dan menyajikan makanan ini. Sekarang mari kita coba cari tahu mana yang akan dipilih oleh para pahlawan kita. Tentu saja kentang harus dikupas terlebih dahulu. Apa yang terjadi di sana, kakak? Nenek tidak senang. Tapi bagaimana dia bisa marah pada cucu kesayangannya? Oh, sayangku. Sekarang kita harus mengambil kentangnya. Itu dia. Kakak memotong kentang dengan pisau khusus. Lihat relief yang indah itu. Saatnya menambahkan beberapa warna. Seperti ini, warna yang sangat cerah. Sekarang, ayo tambahkan minyak dan kita masukkan kentang yang sudah berwarna-warni ke dalam penggorengan. Bagus sekali. Kalian harus selalu berhati-hati dengan minyak panas ya. Hei, hati-hati. Indahnya menata kentang warna-warni di atas piring. Kakak punya kentang goreng yang berwarna cerah. Nenek lebih suka versi hidangan yang lebih klasik. Dan terkadang versi klasik adalah yang terbaik, bukan? Oh ya, keripik dengan saus tomat. Ini sangat nikmat. Dan juga saus tomat. Rasa yang sudah dikenal sejak kecil. Apalagi yang lebih baik. Ini sudah bagus. Jadi apa yang akan Wednesday berikan untuk kita kali ini? Kentang Wednesday sudah matang. Sepertinya kita akan mendapatkan kejutan. Wow, apa itu? Oh tidak, sepertinya Wednesday mendapatkan sisinya yang bercampur aduk. Nenek, sebaiknya kau tutup matamu. Ini bukan untuk orang yang lemah. Oh, sampai di mana kita? Oh ya, keripik Wednesday sedang mewarnai kentang dengan warna hitam. Wow, indah sekali. Sepertinya kakak menghargai masakan Wednesday. Dia sangat suka dengan itu. Mari kita lihat bagaimana Margot menilainya. Apa yang kita punya di sini? Apa ini? Kentang ini agak kosong sepertinya. Oh tidak, rasanya enak. Dan dengan saus tomat, ini enak sekali. Aku rasa aku akan makannya sampai habis. Sangat lezat. Sekarang kontestan berikutnya. Ini lumayan. Lumayan juga, tapi ini akan lebih enak. Selamat tinggal kentang. Nyam 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 nyam.
Enak sekali. Sepertinya aku makan terlalu banyak. Tapi ada hidangan ketiga. Ini kentangan yang indah sekali. Awesome! Iya, dan rasanya juga enak. Wow! Dan gigitan terakhir, ups. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Baiklah semuanya, apakah semua sudah siap dengan tantangan berikutnya? Mari kita lihat. Pancake. Oh, ini enak sekali. Aku harap para pahlawan kita tahu cara membuat hidangan yang indah ini. Ada banyak cara. Ayo, nenek selalu menjadi yang pertama memasak. Menuangkan adonan pancake dengan lembut ke dalam wajan. Lihat kulitnya dan bisa membaliknya. Ah, ini pancake yang sempurna. Itulah yang dimaksud dengan pengalaman bertahun-tahun. Wednesday, ada apa denganmu? Oh, sepertinya kita akan membutuhkan sedikit bantuan di sini. Pewarna hitam, tentu saja. Tentu saja itu Wednesday. Lihatlah warna itu. Sepertinya dia sedikit terbawa suasana. Oke, kembali ke pancake kita. Wow, ini indah sekali. Ya, makanan berwarna hitam selalu terlihat berkelas. Dan apa warna favorit kalian? Tinggalkan pilihan di kolom komentar dan mungkin video berikutnya kita akan membuat hidangan dengan warna favorit kalian. Sementara itu, saudara tampaknya sedang melakukan sesuatu yang menarik. Ini bukan pancake lagi, ini sebuah karya seni. Yes! Oh, ada sesuatu tentang warna ini yang tidak mau keluar. Ayo keluar. Ouch, itu adalah tembakan tepat di mata. Aku harap kakak baik-baik saja. Ya, dia baik-baik saja. Ini semua tentang tidak menyerah dan tidak peduli apa yang terjadi. Lalu apa yang kita miliki di sini? Wow, itu seekor unicorn. Lihatlah keindahan itu. Seperti inilah. Sepertinya nenek sangat bangga pada cucunya. Apa yang nenek dapatkan di sana? Oh, sepertinya kita mendapatkan resep kuno yang bagus. Pancake dengan mentega dan sirup maple. Melihatnya saja sudah membuat air liur saya menetes. Aku pikir pancake Wednesday juga dipanggang. Ya, mereka memang terlihat tidak biasa. Wednesday mendapatkan sirup berry favoritnya. Dan jangan lupa dituangkan. Apa itu? Laba-laba? Tenang, nenek. Laba-laba ini terbuat dari coklat. Baiklah, Margot. Saatnya mencicipi hidangan. Apa ini? Terlihat sangat aneh. Baiklah, ayo kita coba pancake-nya. Tidak buruk. Apa yang akan kita makan selanjutnya? Wow, ini lezat. Dan rasanya sangat lezat. Oh iya, apa ini? Seekor unicorn sangat lucu. Bagaimana? Oh, dan ini juga lezat. Go. Oke, aku rasa aku menentukan pemenangnya. Kakakku, kau pantas mendapatkannya. Hore. Selamat, kakak. Kan? Amy, hentikan. Mari kita cari tahu apa yang diinginkan Britney. Oh, aku sudah menggambar. Lihat itu adalah koktail. Aku ingin koktail yang enak dan lezat. Aku menunggu koktailmu yang paling enak dan lezat. Aku di sini. Aku baru saja keluar untuk membeli labu. Aku sudah tahu aku akan membuat smoothie yang paling lezat untuk cucuku. Kalian bisa tahu dari Britney bahwa dia pasti kekurangan vitamin. Jadi aku akan memberikannya smoothie sayuran dengan labu. Aku sudah upah semuanya. Dan sekarang kita siapkan brokoli dan bayam. Oh, mereka sangat lezat. Oh, mari kita pasang ini dulu. Sekarang kita blender semuanya. Semuanya akan jadi mengagumkan. Aku kira seperti ini. Warnanya jadi sangat cantik. Sekarang siap? Terima kasih Enid sudah membantu. Thanks. Sekarang kita lihat apa yang kupunya. Bagus sekali. Yang harus kita lakukan adalah masukkan sedotan dan sudah siap. Baunya sangat buruk. Nenek, kau hebat, tapi smoothie sayuran tidak begitu enak. Apa yang harus kulakukan? Itu benar. Aku akan membuat smoothie yang luar biasa. Tuangkan krim ke dalam satu blender, dan di blender yang lain, kita taruh permen di atasnya. Lalu kita tambahkan minuman manis di sini. Fantanya sangat lezat.
Kita tuangkan Fantanya ke dalam permen, lalu kita blender semuanya jadi satu. Dan lalu kita masukkan krimnya. Warnanya jadi cantik sekali. Kita tuangkan ke dalam gelas. Dan kita tambahkan krim di atasnya. Oh, tapi tidak bisa keluar. Oke, aku akan gunakan tanganku untuk taruh di atasnya. Ini jadi cantik sekali. Kita tambahkan sirup stroberi. Dan tambahkan permen taburan di atasnya. Mereka begitu warna-warni dan cantik. Taruh sedotan dan siap. Jangan bergerak, giliranku untuk memasak. Semua sampah berwarna ini harus dibuang. Dan sebagai gantinya, aku akan menyiapkan bahanku sendiri. Aku akan membuat koktail khasku sendiri. Aku hanya perlu ramuanku sendiri. Lagi pula, bahan kimia bisa menyelesaikan semuanya. Aku hanya perlu beberapa bahan untuk membuat koktail yang sempurna. Ini seperti yang tidak pernah Britney buat sebelumnya. Amen. Wow, kita tuangkan semua ke dalam gelas. Wow, Wednesday, kamu seperti ilmuwan sejati. Jangan ganggu aku. Tidak banyak waktu yang tersisa. Aku sudah mengisi gelas dengan koktail dasar. Aku hanya perlu menambahkan bahan rasa dan kutampurkan semuanya. Rupanya mencampur semuanya jadi satu adalah ide yang buruk. Tapi tidak apa-apa, semua orang masih hidup. Hanya perlu menambahkan ramuan rahasianya. Bagus, sudah selesai. Britney, sekarang kau bisa mencobanya. Wow, semua koktailnya enak sekali. Aku yang mencoba dengan satu ini. Wow, ada asap di atasnya. Itu sangat keren. Rasanya asam. Ini mengerikan. Seperti 100 lemon dalam gelas. Wednesday, kau berlebihan. Aku ingin tahu apa ini. Apa ini labu? Tidak enak. Apa, Britney? Apa yang kamu lakukan? Sekarang nenek semua basah. Maafkan nenek. Koktailmu benar-benar buruk. Sekarang aku ingin coba yang satu ini. Kelihatannya sangat lezat. Wow, rasanya sangat lezat. Ini sangat manis. Aku menyukainya. Ini smoothie yang terbaik. Wah, ini koktailku. Aku menang. Terima kasih. Aku sedang menggambar sesuatu yang menarik di sini. Aku ingin sushi roll. Bisakah kalian membuatnya? Sushi roll ini terlihat sangat lezat. Di mana aku harus mulai? Aku akan duluan. Mari kita ambil norinya dan taruh nasi di atasnya. Bagus, kita sebarkan semuanya. Dan kita tambahkan warna-warni di atasnya. Warnanya jadi warna-warni sekarang. Dan aku butuh isian di dalamnya. Ikan. Ikannya berlendir sekali. Aku tahu. Aku akan menambahkan alpukat dan mangga di atasnya. Jat. Ya, ini adalah sushi yang sempurna. Hei, ini jangan, itu berbahaya. Taruh di sini. Ya. Baguslah. Sekarang kita gulung semua isiannya. Dan sekarang kita potong semua. Kita potong jadi cantik. Wow, rollnya jadi cantik sekali. Sekarang kita hias di atasnya sedikit krim kuning dan putih. Ini akan terlihat sangat gurih tapi juga lucu. Lihat ini, jadi cantik sekali. Nenek, lihat. Oh iya, bagus sekali. Ini adalah ejekan. Mari aku tunjukkan cara membuat sushi gulung dengan cara yang benar. Ini tidak terlalu rumit. Kita butuhkan beras. Kita bentuk bola. Aku punya penglihatan masa depan. Aku akan memotong norinya. Sudah selesai. Nice. Aku akan tembakkan norinya di atas nasi. Kita tambahkan hiasan lagi. Sekarang kita tambahkan lagi di atasnya. Kita tambahkan telur ikan agar menjadi matanya. Sekarang kita tambahkan lagi di sini, tambahkan di sini, dan sekarang keju cottage di atasnya. Untuk menggambar yang lucu. Ya, sempurna. Tambahkan lagi sedikit cabai hiasan di atasnya. Lalu kita taruh di dalam kotak sini. Kita taruh di atasnya agar menjadi indah. Wah, sudah selesai.
Oh, Nenek jangan tidur. Aku belum menyiapkannya. Baiklah, Nenek akan menyiapkan sushi yang paling enak. Nenek butuh nori, nasi, timun, dan ikan. Dan tambahan keju di atasnya. Lalu kita gulung semuanya jadi satu. Sekarang tangan Nenek jadi kotor. Agak berantakan ya. Dia tidak bisa menyatu. Aku tidak tahu cara membuat roti gulung. Aku punya ide. Aku akan membuatnya jadi kue. Sekarang kita taruh nasi di bawah sini. Kita tambahkan lagi keju di atasnya. Enak. Sekarang kita tambahkan salmon dan timun. Kita taruh di atasnya. Wah, cantik sekali. Ini adalah sushi roll yang paling indah. Wah, lihat. Betapa cantiknya. Aku harap Nenek suka. Wow, itu banyak sekali. Yang mana aku harus mulai? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Apa ini, Roll? Wow, bentuknya kue. Enak sekali. Tapi dia tidak bisa menyatu. Aku tidak bisa makan. Sekarang tanganku kotor. Nenek, aku tidak mau ini. Sekarang kita coba yang ini. Rasanya enak. Sekarang kita celupkan ke saus merah muda. Mari kita rasakan. Warnanya cantik sekali. Enak. Kamu luar biasa. Ada apa di sini? Wow, bentuknya sangat lucu. Enak. Tapi tidak ada isinya. Tidak enak. Oke, ini pemenangnya. Yeay. Yeay, aku pemenangnya lagi. Yeay. Aku ingin cookies sekarang. Buatkan aku biskuit yang paling enak. Bagus. Itu sangat mudah. Oke, aku akan menyiapkannya. Aku akan membuat adonan biskuit sekarang. Aku butuh tepung. Tuangkan banyak tepung ke dalam mangkuk. Enid, hentikan. Kamu tidak perlu sebanyak itu tepung. Kamu harus pecahkan telur di atasnya. Itu sudah kamu mengerti? Oh iya, sekarang aku tuangkan susu di atasnya. Baiklah, tuangkan. Sekarang tambahkan gula. Begitu manis. Mari kita aduk semuanya. Kita aduk sekarang. Wow, adonannya jadi makin kental. Tapi keras sekali. Tenang, tenang. Kita tambahkan lagi tepung sedikit di situ. Dan kita aduk dengan tangan. Ya, aku akan aduk semua dengan tangan. Sudah berhasil jadi adonan. Sekarang aku akan gulung ini. Ya, keren. Sekarang aku akan hias dengan bentuk kupu-kupu. Kita potong satu-satu. Bentuknya kupu-kupu akan jadi sangat cantik. Potong lagi. Lalu kita taruh ke dalam oven dan tunggu sampai dia matang. Sudah siap. Berapa derajat aku harus mengaturnya? Aku tidak tahu. Baiklah, maksimal. Oke, biskuitku sudah di oven. Bagaimana denganmu, Nenek? Enid, minggir. Aku mencari resep biskuit yang paling enak. Oh, ini dia. Ini sempurna untukku. Ya, itu dia. Aku butuh coklat. Wednesday, bolehkah kamu berbagi coklatmu untukku? Tentu, Nenek. Aku hanya akan menghabiskan sedikit. Itu dia. Terima kasih. Sudah habis coklatnya. Di mana semua coklatnya? Baiklah kalau begitu. Aku akan gunakan coklat ini. Rasanya sama enaknya. Akan kutaburkan di dalamnya. Ini akan menjadi sangat lezat. Di mana coklatku? Aku hanya menulis sebentar dan hilang coklatnya. Mari kita aduk semuanya. Dan kita bentuk jadi biskuit. Cantik. Jangan pegang-pegang, Enid. Sekarang kita taruh ke dalam oven. Buka ovennya. Dan taruh kue kita. Bagus. Yang kita atur adalah derajatnya sekarang. Wah, sekarang kita bisa tidur siang sebentar. Apa itu?
Oh, bau gosong. Waktunya mengeluarkan biskuit. Oh, apa ini? Oh, biskuitku tidak apa-apa. Biskuitku selesai. Dan ini punyamu, Enid. Oh, tidak. Kenapa warnanya jadi hitam? Ini adalah mimpi buruk. Biskuitku gosong, Nenek. Aku sangat sedih. Apa yang akan kuberikan ke Britney? Dia tidak mau biskuit gosong. Oh iya, Nenek, kau jenius. Aku bisa nyelupkan biskuit ini ke dalam coklat. Sekarang aku harus memasukkan biskuit ini ke dalam keranjang dan menghasilkan susu. Ya, aku akan membuat biskuit tersesat di dunia dengan coklat ini. Sekarang aku harus melelehkan ke dalam coklat. Dan kemudian aku celupkan biskuitnya dalam coklat yang sudah meleleh ini. Warnanya akan jadi sangat cantik. Wah, lihat. Sangat indah, bukan? Taburi taburan warna-warni di atasnya. Pasti akan sangat lezat. Ah, itu dia. Sudah siap. Aku tertinggal. Aku harus membuat biskuit. Ayo kita nyalakan api. Bagus, kita akan mulai ini semuanya menjadi remah-remah. Ini akan menjadi tanah yang manis dan biskuit coklat. Sekarang aku hanya perlu menambahkan sedikit krim nanti. Kita hancurkan dulu tanah-tanah ini. Kita taburkan semuanya. Lalu kita tambahkan krim kocok di atasnya. Kita tuangkan pelan-pelan. Ya, sudah cantik. Kita tambahkan permen cacing. Tambahkan lagi. Tambahkan taburan Nice. dan sirup coklat di atasnya. Sekarang taburkan Oreo di atasnya. Wah, ini akan menjadi hiasan yang sangat lucu. Aku tulis RIP di atasnya. Dan ini akan menjadi seperti kuburan. Kita taruh tulang-tulang di atasnya. Kita tambahkan lagi. Dan sekup di atasnya. Ini jadi cantik. Britney pasti suka. Wow, betapa lezat semuanya. Apa itu? Wow, itu tidak terlihat seperti biskuit. Tapi ada skopnya. Oh, itu keren. Ini sangat lezat. Mari kita coba lagi. Apa ini? Kupu-kupu yang sangat cantik. Oh, tapi kenapa pahit sekali? Ini kuenya gosong. Oh, ini tidak enak. Susu ini sangat membantu. Oh, ada biskuit buatan nenek. Ini pasti enak. Enak sekali. Awesome. Pemenangnya adalah Wednesday. Selamat. Terima kasih. Menangku sudah jelas. Ayo perbaiki topinya. Nenek, jangan sentuh aku. Hei, aku sudah selesai menggambar. Lihatlah, aku ingin jeli madu rasa Coca-Cola. Apa kalian bisa buat? Ini sangat mudah. Mari mulai. Aku butuh Coca-Cola. Pertama, aku akan menyingkirkan minuman itu sendiri. Ini enak sekali. Wah, sangat luar biasa. Aku terlalu cepat makannya. Jangan muntah. Maafkan aku. Maaf. Sekarang kita butuh permen ini. Oh my. Bagus. Sekarang tinggal menuangkan sirup jagung manis. Ini dia seperti yang Emil inginkan. Tapi ini sangat sulit. Aku tidak butuh itu. Kaleng ini sangat kotor. Maafkan aku. Sekarang aku harus memasang tutupnya dan aduk semuanya. Aduk dengan seksama. Ini luar biasa. Emily akan suka permenku. Tanganku nempel. Ini sulit sekali diambil. Aduh. Tapi aku tidak apa-apa. Keren ini. Wow, dia sudah hampir selesai. Wow, apa yang harus kubuat untuk Emily? Aku akan membuat jelly dari madu. Tapi kita tidak punya madu. Aku harus pergi ke tempat pemeliharaan lebah. Lebah-lebahku menghasilkan banyak sekali madu.
Aku yakin mereka tidak keberitan membagiku. Halo temanku, jangan terbang di kepalaku. Aku hanya untuk mengambil madu. Apakah kalian tidak keberatan? Wah, ini luar biasa. Sampai jumpa. Aku kembali. Lihat madunya banyak sekali, bukan? Tidak, itu banyak sekali lebah. Nenek, suruh dia pergi. Aku akan mengambil madu dengan spatula ke dalam botol. Ini cantik sekali. Oh, siapa yang berteriak? Tidak ada. Apa yang terjadi? Aku sudah mengambil lebahnya ke sini. Apa kalian tidak apa-apa? Sekarang kita lanjutkan lagi. Maafkan aku semua ya. Sekarang kita tutup botolnya dan taruh di atas lemari es. Biarkan dia mengeras dan dingin. Aku punya ide yang jauh lebih baik. Aku akan mengambil Coca-Cola dan membuat jelly dari situ. Aku akan tambahkan permen Coca-Cola ke dalamnya. Dan lebih banyak lagi taburan emas. Ini tidak hanya lezat, tapi juga sangat indah. Sekarang kita aduk semuanya. Aduk pelan-pelan. Lalu kita masukkan ke dalam botol Coca-Cola. Ini akan jadi sangat cantik. Ini sangat cantik. Sekarang kita lepaskan tutupnya. Itu keren. Tidak, Mike, itu mengerikan. Dan sekarang aku akan membuat benda ini mengeras. Kita taruh nitrogen cair. Dia akan membekukan dengan cepat. Wow, Mike, lihatlah keajaibannya. Itu sangat bagus, Cek. Aku hampir lupa mengeluarkan jeliku. Itu sudah jauh lebih baik. Sekarang bisa coba. Wah, keren. Aku akan coba permen jelly ini sekarang. Kelihatannya sangat enak. Ini sangat lezat. Botolnya juga lucu. Dan sekarang kita coba yang ini. Wah, apakah itu emas? Aku akan mencobanya segera. Wow, ini juga rasanya Coca-Cola. Ini yang aku inginkan. Wow, apa ini? Ini jelly dengan permen nuts. Ini pasti sangat enak. Ini enak sekali. Ini enak. Ini juaranya, Mike. Wah, apa benar? Keren. Hei, Nenek, jangan ambil. Sekarang aku ingin pancake. Lihatlah betapa cantik gambarnya. Tolong buatkanlah beberapa. Aku akan menunggu. Wah, itu sangat mudah. Aku akan menuangkan adonan berwarna ke dalam loyang. Aku ingin membuat pancake mini berbentuk beruang. Mereka akan berwarna-warni, kecil dan lucu. Nenek, jangan ganggu aku masak. Tidak boleh disentuh. Aku punya ide. Aku akan membuat pancake paling keren yang pernah ada. Emily memiliki anjing yang sama bersama Chloe. Aku akan menggambar pancake dengan bentuk Chloe. Ini akan jadi sangat indah. Kita akan mulai menggambar garis luar dengan adonan hitam. Dan sekarang kita isi dengan warna-warni. Ini adalah warna yang paling cocok. Emily akan sangat senang dengan ini. Sekarang kita tambah detail warna merah muda. Sekarang kita balik. Wah, jadi bagus sekali. Nenek, apa yang terjadi? Aku butuh wortel dari sayuran. Dan wortel dan zucchini. Aku sudah siap. Aku bisa memasak dengan ini sekarang. Lihat, sayurannya masih sangat segar. Mari kita haluskan semua. Ditambahkan tepung. Dan telur. Dan kita taruh di sini. Tambahkan juga susu. Lalu kita aduk. Kita aduk perlahan. Kemudian kita cetak di atas loyang. Dan ini jadi hampir selesai. Dan kita kembalikan sekarang.
Wanginya enak sekali. Aku tidak mau coba. Wah, sekarang kita tambahkan yogurt di atasnya. Ini enak sekali. Kita tambahkan daun-daunan hijau. Bagaimana menurutmu? Aku minta maaf dengan makananmu. Ini pasti tidak enak. Makananku jauh lebih baik. Sekarang kita taruh ke atas piring. Wangi jelainya sangat enak. Kita tuangkan ke sini. Dan hampir selesai. Aku adalah chef terbaik. Emily, ayo coba. Pancake-nya terlalu menarik. Aku akan coba yang ini duluan. Kenapa ada daun hijau? Ini tidak enak. Aku tidak suka. Apa ini? Ini Mickey Mouse. Ini lucu sekali. Mari kita coba. Enak. Dan apa ini? Pancake berbentuk anjing. Rasanya juga sangat lezat. Aku suka sekali. Mike, kamu pemenangnya. Aku menang lagi. Itu sangat keren. Terima kasih, Emily. Aku mau burger kali ini. Maukah kamu masaknya untukku? Bagus. Aku akan menunggu. Apa itu? Itu menjijikan. Aku tidak ingin menyentuhnya. Sekarang aku akan balik dengan spatula. Lihat, Nenek. Dagingnya jadi terbang. Hampir selesai. Itu buruk. Aku punya ide lain. Aku akan membuat burger yang manis untuk Emily. Ini jauh lebih baik. Sekarang kita taruh Nutella di atasnya. Sekarang kita tambahkan lagi marshmallow. Aku juga ingin memasak burger sekarang. Apa? Aku akan menunjukkanmu cara terbaik untuk memasak burger. Itu luar biasa. Sekarang kita buat dagingnya. Kita taruh di atas wajan. Aku sangat ngantuk. Jangan membosongkan ini. Apa yang kamu lakukan, Mike? Bisakah kalian melihat marshmallowku? Kita tambahkan lagi manisan di atasnya. Dan kita tutup. Lihat betapa aneh burgernya. Ini sangat wangi. Aku akan membuatkannya burger yang luar biasa. Dia pasti sangat menyukainya. Bacon ini sangat luar biasa. Kita tambah saus tomat, sayur selada, daging, dan keju. Jangan lupa acarnya. Dan tentu saja bacon. Iya. Tambahkan lagi sayur. Aku akan membuat jadi 2 tumpukan. Tidak, 3 tumpukan. Ini siap sekarang. Wow, burgermu besar sekali. Itu sangat luar biasa. Aku akan menghias burgerku sekarang. Let's go! Kita tambahkan timun. Timun ini sangat segar sekali. Kita tambahkan tomat dan sedikit saus. Kita tutup dengan burger lagi. Kita bagikan burgernya. Burgerku terlihat kecil sekali. Nenek, jangan khawatir. Aku akan membuat burger yang luar biasa. Aku akan melelehkan ini terlebih dahulu. Lihat ini. Ready. Wow, burgernya cukup besar. Besar sekali. Aku akan mencobanya. Tapi tidak bahkan muat di mulutku. Tapi ini sangat lezat. Aku menyukainya. Apa ini? Hey! Ini burger juga tinggi. Hey! Isiannya jatuh. Wah, burger manis. Aku belum pernah makan burger manis seperti ini sebelumnya. Ini sangat enak. Ada marshmallow juga di dalamnya. Aku sangat suka ide ini. Pemenangnya adalah Chef. Terima kasih, Emily. Masak. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, Nenek bangun. Kita harus buat pancake.
Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan, dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi, mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Oh. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir.
Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my god. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi, sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, Nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, Nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan Nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu berbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang gosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya Nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari koki dari resep asli. Dia sangat suka, dan inilah pemenangnya koki. Terima kasih.